Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puput juga ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, dan terkait dengan tema kita pagi hari ini ya, Dok, yaitu terkait dengan pemeriksaan gigi di masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini apa sih bedanya, Dok, pemeriksaan gigi antara masa pandemi sama masa-masa yang biasa? Ini gimana nih, Dok? Memang banyak sekali sih Mbak ya dari teman-teman ataupun pasien yang sering nanya ke saya ataupun ke sejawat saya ya, itu yang sering sekali saya dengar itu biasanya mereka tuh tanya, Dok, gimana sih cara konsultasi di era pandemi sekarang ini, protokolnya bagaimana? Terus juga biasanya juga ada yang tanya, kalau kita ke dokter gigi ini, apakah ada protokol yang harus dijalanin? Kayak gitu. Terus dan ciri-cirinya harus datang ke dokter dengan segera itu seperti apa? Terus juga ada juga pertanyaan yang sering muncul ke saya ataupun ke sejawat saya itu, apakah sebelum membuat appointment dengan dokter gigi harus rapid test terlebih dahulu? Nah, gitu itu ya. juga sering muncul. Nah, ini coba saya sharing aja ya Mbak ya, sharing selama perawatan di era pandemi seperti sekarang ini. Jadi coba saya jawab. Jadi dari pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman ataupun pasien, saya coba akan menjawab pertanyaannya, terutama tentang bagaimana cara mendapatkan pelayanan kesehatan gigi di masa itu sebenarnya terbagi menjadi 2 tahap, Mbak. Jadi tahap yang pertama itu sebelum kedatangan pasien ke tempat fasilitas kesehatan, dan tahap yang kedua itu tahap kunjungan pasien ke dokter gigi atau rumah sakit, gitu. Nah, untuk yang tahap pertama, sebelum pasiennya datang ke fasilitas kesehatan, itu sebenarnya di era sekarang ini sudah terdapat teknologi dalam artian pasien bisa melakukan konsultasi jarak jauh melalui aplikasi. Yaitu banyak sekali aplikasi yang tersedia di era sekarang ini. Untuk metodenya sendiri, namanya itu biasa disebut teledentistry. Teledentistry itu apa? Itu komunikasi jarak jauh atau konsultasi jarak jauh dengan dokter giginya atau dengan stafnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan satu jawaban untuk mengetahui apakah kasus yang dikeluhkan oleh pasien dapat dilakukan perawatan dengan aman, khususnya di masa pandemi seperti sekarang, atau membutuhkan perawatan segera. Nah, ini mengapa proses teledentistry ini diperlukan di era seperti sekarang ini? Karena di masa pandemi ini, tenaga kesehatan memiliki protokol untuk menentukan prioritas jenis perawatan yang harus segera dilakukan atau dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan pemerintah. Namun, hal ini juga bergantung kepada kesiapan fasilitas dokter gigi masing-masing. Dari dokter giginya untuk dapat melakukan perawatan secara aman dan optimal bagi pasien serta staf pendukungnya. Jadi itu Mbak. Jadi berarti aman ya, Dok? Jadi kalau tahapan sebelum pasien datang ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, ke klinik pribadi kayak gitu, sebenarnya pasien tidak perlu khawatir. Jadi pasien bisa menanyakan atau konsultasi terlebih dahulu dengan dokternya atau dengan staf yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Bisa ditanyakan kayak gitu keluhannya apa kayak gitu. Terus nanti dari dokternya ataupun stafnya bisa memberikan jawaban perawatan ataupun keluhan yang dikeluhkan pasien itu bisa dilakukan segera perawatan, datang ke klinik, atau bisa dilakukan penundaan terlebih dahulu. Berarti kondisi seperti apa sih pasien harus ke rumah sakit atau ke periksa giginya itu dengan kondisi seperti apa? Kalau misalnya mungkin sakitnya hanya mungkin apakah harus langsung ke dokter gigi atau gimana itu? Ya, jadi kalau kita runut dari proses teledentistry tadi ya Mbak ya, di mana misal konsultasi ke staf ataupun ke dokternya. Jadi dia menanyakan via komunikasi jarak jauh ya. Mereka menanyakan ada keluhan sakit, terus habis itu biasanya memang terdapat beberapa jawaban dari proses teledentistry tadi Mbak, atau konsultasi jarak jauh tadi. Jadi yang pertama nih, apabila kasus tidak memerlukan perawatan segera,
dokter akan memberikan instruksi lebih jauh untuk membantu permasalahan dari teman-teman atau pasien. Namun, apabila kasus yang ditangani memerlukan tindakan dengan segera atau dinyatakan aman dan dapat dilakukan di masa pandemi ini, teman-teman ataupun pasien akan diajukan beberapa pertanyaan atau dikirimkan formulir screening riwayat kesehatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan COVID-19 kayak gitu. Jadi apa ya, intinya bukan perawatan, maksudnya bukan perawatan apa saja yang bisa datang ke dokter gigi seperti sekarang ini, tapi perawatan apapun prioritasnya yang lebih diutamakan. Oh, Kayak gitu. ya. Ya. Kalau misal udah parah berarti memang harus ya. Ya, jadi kayak gini. Kalaupun semisal memang pasien mengeluhkan kondisi sakit gigi yang nyut-nyutan sampai mengganggu, dia tidak bisa beraktivitas, dia menonton televisi pun sampai terganggu, kayak gitu. Itu memang biasanya kita lakukan komunikasi jarak jauh. Setelah itu kita kirimkan screening ataupun formulir kesehatan tentang COVID-19. Kalau memang pasien itu sudah dinyatakan lolos screening dan tidak ada riwayat yang mengindikasikan kalau pasien itu suspek COVID-19, itu pasien dapat dijadwalkan langsung ke klinik. Namun beda lagi loh Mbak, kalau semisal nih pasien punya keluhan semisal kayak batuk, pilek, demam seminggu ini kayak gitu ya, akhir-akhir ini kayak gitu. Nah, itu biasanya kita melakukan penundaan penjadwalan kayak gitu. Jadi penundaan penjadwalan tapi kita kasih solusi yang terbaik. Jadi kita kasih semisal ini loh Pak, Bu, minum obat ini melalui aplikasi ataupun konsultasi jarak jauh tersebut. Gitu ya. Terus kalau untuk masalah gigi ini ya Dok ya, terus cara mengatasi gigi berlubang apalagi di saat pandemi seperti ini, gimana itu Dok? Mengatasi gigi yang berlubang ya, ya jadi apa ya, sebenarnya mengatasi gigi yang berlubang itu balik lagi ke memang prioritas permasalahan dari tiap-tiap dokter itu sendiri ya Mbak ya, di mana memang kita sebagai dokter gigi sudah memiliki standar operasional prosedur. Jadi setiap pasien datang, itu kan tadi kan saya bilang ada tahapan sebelum pasien datang dan yang kedua tahapan setelah pasien itu datang ke fasilitas kesehatan. Jadi mungkin persiapan pasien itu sebelum datang dan pada saat perawatannya itu seperti apa, mungkin kayak gitu ya Mbak ya. Nah, yang pertama yang jelas harus disiapkan pasien sebelum fasilitas kesehatan itu. Yang pertama jelas harus menggunakan masker Mbak, datang ke klinik, terus juga menjaga jarak, tidak boleh menyentuh apapun, mencuci tangan sesuai ketentuan WHO, menggunakan hand sanitizer, dan tidak usah memegang gagang pintu rumah sakit ataupun klinik tersebut. Nah, selain itu nih yang perlu lagi diperhatikan ya sebelum pasien itu dilakukan penambalan gigi ataupun cabut gigi ataupun perawatan yang lainnya, itu jumlah orang yang menemani pasien saat datang ke dokter gigi, karena memang saya banyak sekali itu Mbak yang periksa 1, yang ngantar 3 sampai 5. Iya, maka dibatasi sebisa mungkin. Sebenarnya yang ngantar 1 tidak masalah, jangan lebih dari 1 kayak gitu. Nah, terus setelah itu dilakukan pengecekan suhu dan cuci tangan di klinik atau di rumah sakit tersebut. Nah, baru tuh kita ngomongin ke permasalahan giginya. Kalaupun memang pasien ini dirasa keluhannya sudah tidak bisa ditahan ataupun memang dia sudah merasa tidak nyaman, memang kita segera melakukan tindakannya. Kalau untuk melakukan penambalan gigi itu ya yang pertama ya paling kita menginstruksikan pasien sebelum kita periksa mulutnya, kita terlebih dahulu ya Mbak ya selama 30 detik dengan menggunakan cairan desinfeksi kayak povidone biasanya kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengecekan kayak gitu. Nah, untuk era pandemi seperti sekarang ini sebenarnya untuk teman-teman sama pasien sih tidak perlu khawatir ya datang ke dokter gigi, karena saya rasa di rumah sakit Zaki Sunet pun sudah menerapkan protokol kesehatan yang sungguh sangat baik, khususnya di poligigi ya Mbak ya. Jadi tidak perlu khawatir datang. Nanti kalau untuk masalah penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi dan lain sebagainya, kita bisa konsultasikan bareng di rumah sakit, ketemu sama saya begitu. Terus untuk masalah kebetulan orang yang punya masalah dengan gigi
Biasanya kalau misal mau menambal mau apa kan nggak harus hari itu. Kadang pertama konsultasi, besoknya suruh datang lagi atau gimana dok? Oh ya, jadi memang ada beberapa kasus atau beberapa keluhan pasien kan memang terkadang berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi Iya. pasien yang mengeluhkan giginya berlubang dan dia didiagnosis bisa dilakukan penambalan atau penempatan dengan segera, ya itu bisa dilakukan tindakan waktu itu juga. Tapi memang ada beberapa kasus penambalan yang dilakukannya multivisit, jadi beberapa kunjungannya. Membedakan itu apa? Yang membedakan dari saat kita menganamnesis pasien itu Mbak. Jadi memang kalau keluhannya itu berbeda, diagnosisnya berbeda, dan itu tindakannya juga jelas berbeda. Beda ya. Gitu. Karena memang setiap permasalahan gigi juga beda-beda. Iya. Iya, nggak sama ya dok ya. Dan kadang kalau misal gigi itu katanya berhubungan dengan ini darah dok. Kalau misal tensi atau punya penyakit kencing manis atau gimana itu kalau misal dilakukan penambalan gigi nggak bisa atau gimana dok? Pencabutan ya? Pencabutan. Iya, pencabutan. Misal cabut tapi dia punya penyakit bawaan itu memang nggak boleh atau gimana? Jadi gini, yang perlu teman-teman tahu, ini juga banyak juga sebenarnya pasien-pasien juga yang sering menanyakan ke saya maupun sejawat kayak gitu, datang dok, saya ini punya penyakit bawaan kayak gitu. Malah terkadang ini Mbak ya, ada pasien yang memang mereka menghindari informasi-informasi tersebut untuk ditanyakan ke kita. Jadi pasien datang, semisal teman-teman ini yang punya penyakit bawaan ya maaf ya, udah datang ke dokter sebelumnya, tetapi tidak bisa dilakukan pencabutan ataupun tindakan penambalan dan lain sebagainya, terus datang ke dokter yang baru, mereka nggak bilang nih kalau misal mereka punya penyakit bawaan. Itu sering juga memang sebenarnya untuk penyakit bawaan seperti darah tinggi, terus habis itu kadar gula darahnya tinggi, penyakit jantung, ibu hamil, ini bukan tidak bisa dilakukan perawatan, tetapi dengan standar operasional prosedur yang tepat, gitu. Jadi seperti semisal darah tinggi kayak gitu, pasti kita tanyakan dulu ada konsumsi obat tertentu atau enggak, obat rutin yang dikonsumsi apa kayak gitu, karena itu sangat mempengaruhi dalam perawatannya kita kayak gitu. Terus kita lakukan pengecekan tekanan darahnya waktu itu, maksudnya pada saat perawatan kayak gitu ya kan, kita cek tekanan darahnya. Kalau memang tekanan darahnya pada saat perawatan itu terkontrol, pasien juga sudah rutin mengkonsumsi obat penurun darah tinggi, jadi kan dalam artian pasien ini punya darah tinggi tapi terkontrol kayak gitu, kita kalau semisal sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, kita pasti akan melakukan perawatan gitu. Beda lagi kalau semisal ngomongin diabetes ataupun kadar gula darah, itu memang itu perlu manajemen khusus. Jadi kita harus yakinkan benar-benar kalau kadar gula darah pasien ini terkontrol, dalam artian dia punya diabetes, dia konsumsi obat rutin, terus habis itu dia juga harus melakukan pengecekan kadar gula darah sebelum melakukan tindakan ke dokter gigi kayak gitu. Dan biasanya manajemen pasien untuk yang pasien diabetes ini biasanya kita lakukan di pagi hari Mbak. Iya, di pagi hari karena memang pada harus saat puasa dulu atau gimana? Enggak puasa malahan. Jadi di pagi hari itu malah biasanya saya instruksikan pasien sarapan dulu. Sarapan dulu, makan, terus habis itu pagi hari datang ke klinik untuk dilakukan tindakan kayak gitu. Kalau ibu hamil itu juga bisa dilakukan tindakan dengan penanganan yang khusus juga gitu. Jadi setiap pasien berbeda-beda, tergantung keluhannya dan juga tergantung penyakit bawaannya. Yang terpenting ini sih Mbak, pasien tidak perlu takut datang ke dokter gigi biarpun mereka punya penyakit bawaan. Gitu ya. Sebisa mungkin konsultasikan aja sama kita kayak gitu. Yang penting konsultasi. Konsultasikan, nanti kita coba cari jalan keluar yang terbaik untuk pasien. Iya. Kita masih akan kembali lagi dokter terkait dengan tema kita pagi hari ini dengan pemeriksaan. Dan nanti bakal ada Mbak Puput yang bakal menginformasikan terkait juga dengan Rumah Sakit HA Jati Junet ya tentang promo-promo. Nah, untuk Anda pokoknya tetap di sini ya di Talkshow.
kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita ke dokter Jalu lagi, kita mau ngobrolin dulu nih juga apa nih Mbak? Promo-promo ya? Promo. Iya, mana Promo-promo di radio Wali Songo di Rumah Sakit HSI Junet. Ini apa aja nih Mbak Puput promonya? Iya, terima kasih Mana Bila karena pagi ini kita membahas tentang gigi. Iya. Rumah Sakit HSI Junet ini dokter giginya sudah ada 3 ini Mbak. Oh, sudah ada 3 ya? Banyak ya. Jalu. Siapa Jadi lagi? kebetulan dokter gigi Jalu ini prakteknya setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pagi mulai jam 7:30 sampai dengan selesai. Dan dokter gigi Rike beliau Senin sampai dengan hari Jumat mulai jam 10 pagi sampai dengan selesai. Atau Bu Siada Salisa, dokter gigi Siada Salisa Selasa, Rabu dan Kamis itu mulai jam 3 sore sampai dengan selesai seperti itu. Nah, kami juga lagi ada promo nih ya Dok ya untuk pemeriksaan gigi ataupun scaling seperti itu. Kita ada potongan nanti, ada promo-promo menariknya untuk yang silakan. Nanti ada promo menariknya di pelayanan poli gigi seperti itu. Oke. Nah, selain itu ini kan lagi Rumah Sakit HSI Junet juga akan membuka vaksinasi untuk remaja. Jadi untuk usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun untuk vaksin tertentu itu kita akan membuka untuk layanan itu dengan kuota 150 per hari peserta. Oh, 150. Iya, peserta. jadi nanti kita akan menginfokan lebih lanjutnya di sosial media Rumah Sakit HSI Junet. Nanti silahkan dilihat di media sosialnya kita seperti itu. Nah, selain itu ini lagi musim pandemi, kita lagi ngomongin soal pemeriksaan gigi di masa pandemi. Nah, masa pandemi berarti kita kan identik dengan pemeriksaan rapid ya. Nah, di rumah sakit kami juga ada yang lagi ada promo untuk pemeriksaan rapid antigen. Itu kita bisa di pemeriksaan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, itu pagi sampai sore, ataupun hari Minggu juga bisa, ataupun hari libur. Itu cukup hanya dengan 90.000 aja, seperti itu. Dan kalau untuk swab juga kita bisa dengan jam kerja seperti itu di harga 485.000 rupiah, seperti itu Mbak. Iya. Terus ada lagi? Nah, selain itu kita juga ini ya Mbak Nabila untuk pelayanan. Mungkin kalau di masa pandemi kita harus jaga badan, seperti itu, harus jaga stamina. Kadang-kadang kan kita butuh minum vitamin terus, tapi kalau males nih tiap hari kok terus-terusan minum obat, bisa nih untuk pemberian injeksi, injeksi vitamin seperti itu, vitamin C atau multivitamin kita juga ada seperti itu. Iya. Dan itu setiap hari ya Mbak ya? Setiap hari, jadi mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai seperti itu setiap hari. Itu aja dulu kok. Iya Mbak Nabila. Ya makasih Mbak Puput atas informasinya pemeriksaan gigi di masa pandemi. Nah ini banyak banget yang sudah bertanya nih dokter Jalu ya. Ini ada, waduh namanya disebutkan. Ini DM ya Mbak Puput ya? Iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Jalu, saya mau tanya ini semua gigi saya kropos dan mudah sakit ya. Gigi bagian atas renggang dan di sela gigi ini ada seperti daging tumbuh. Terus dada juga kadang seperti panas dalam. Kira-kira itu penyebabnya apa dan bagaimana mengatasinya dok? Apakah ini akibat asam lambung? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Gimana tuh? Iya, waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya ya. Yang namanya yang tidak disebutkan, juga apa mas atau teman-teman ya. Jadi tadi pertanyaannya giginya kropos dan mudah sakit. Terus di atas renggang dan setelah giginya ada seperti daging tumbuh, terus dadanya juga sering merasa panas dada. Jadi kalau untuk gigi yang berlubang dan memang dia sering merasa sakit, itu memang penyebab awalnya memang bisa karena pelah gigi yang dibiarkan terlalu lama. Setelah itu proses pembersihan gigi atau sikat giginya caranya kurang tepat, itu memang bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, kalau untuk
apa namanya, soal giginya yang atas itu seperti ada daging tumbuh, mungkin itu perlu datang dulu ya ke rumah sakit HAZKI supaya bisa saya lihat. Nah, untuk yang panas dalamnya ini, mungkin kalau memang pasien memiliki asam lambung, biasanya memang kondisi rongga mulutnya itu kecenderungannya lebih asam, dan itu bisa juga menyebabkan kondisi giginya menjadi mudah berlubang seperti itu. Jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya uh, apa ya, sudah jelas, tapi memang harus saya lihat kondisinya terlebih dahulu begitu. Jadi biar saya bisa memberikan solusi yang lebih tepat, kayak gitu. Mending teman-teman ataupun Mbak Mas ini yang tanya, datang aja langsung ke RSHAZ di Dinas, bisa ketemu saya langsung setiap pagi gitu ya, dari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai selesai. Ya, oke. Terima kasih dokter. Nah, ini kembali ke pertanyaan yang kedua nih dok ya. Selamat pagi Pak Dokter Jalu, bolehkah minum obat gigi Arsosia? Apa nih Arsosia ya? Dan juga Nolipo setelah vaksin COVID-19. Nah, ini gimana? Ini banyak juga nih pasien-pasien yang bertanya seperti itu ya. Suka minum obat gitu ya. Jadi intinya kayak gini, boleh atau enggaknya itu lebih aman pasien jika mau mengonsumsi obat pereda rasa sakit ataupun antibiotik atas anjuran dokter. Jadi jangan sampai beli obat di apotek dengan inisiatif tersendiri, karena takutnya nanti obatnya tidak tepat, terus habis itu rasa sakitnya nggak hilang, malah rasa sakitnya berkelanjutan. Jadi intinya mau mengonsumsi obat apapun lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokternya. Gitu ya. Jadi tetap harus konsultasi ya. Berarti itu obat apa sih dok? Arfoldia sama kalau yang Lolipa itu apa? Ini obat apa ini? Ini obat antibiotik sama pereda rasa sakit. Gitu ya. Kan memang dari setiap keluhan pasien itu kan kita pasti kasih obatnya berbeda-beda. Jadi nggak selamanya sakit gigi itu dikasih 2 obat ini Mbak. Gitu ya kan? Gitu ya. Iya, begitu. Tergantung keluhannya juga ya. Oke. Terus kembali ke ini pertanyaan berikutnya. Selamat pagi dokter. Usia saya ini sekarang 24 tahun ya. Karena memang saya itu baru ke dokter gigi habis di scaling ya. Namun kata dokter gigi saya memiliki gigi susu yang sudah ngerepes ya dan hitam, itu akan menimbulkan nanah ketika saya hamil. Tapi saya masih ragu ya untuk mencabut gigi karena sampai sekarang gigi yang ngerepes itu masih kuat dan tidak otek sama sekali. Ya, otek itu apa dok? Makasih sebelumnya. Otek itu lepasan atau gimana? Ya, otek itu mungkin goyang ya. Goyang. Ya, jadi ini juga banyak nih pasien ataupun teman-teman yang kayak gini ya. Jadi mereka lebih memilih mempertahankan gigi yang sudah berlubang lama, yang tinggal tersisa akar, kayak gitu tidak dicabut karena mereka berprinsip, ataupun teman-teman ini berprinsip, gigi saya masih kuat dok, sayang lah kalau dicabut nanti aja kalau udah goyah kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk indikasinya sendiri itu memang kalau semisal gigi tersebut sudah tidak bisa dilakukan penambalan ataupun penempatan, dalam artian gigi itu tidak bisa kita pertahankan lagi, itu memang harusnya sesegera mungkin dilakukan tindakannya itu apa ya, paling dicabut kayak gitu, dilakukan pencabutan. Jadi biarpun gigi itu belum goyah, biarpun gigi itu masih kuat, itu masih tetap aman dilakukan pencabutan. Kalaupun memang pasien tanya biasanya sakit nggak dok? Insya Allah nggak sakit, karena sebelum tindakan kita lakukan anestesi terlebih dahulu. Jadi ya dilakukan anestesi sampai pasien nyaman, pasien tidak terasa sakit, baru kita lakukan tindakan. Jadi kalau untuk yang pertanyaan ini, saran saya sih memang harus segera dilakukan tindakan sebelum Mbak ataupun Masnya ini mengeluhkan rasa sakit gitu. Karena memang kondisi gigi berlubang itu kecenderungan sisa makanan yang menumpuk itu juga sangat banyak sekali. Jadi itu kalau sisa makanannya udah menumpuk di dalam giginya tersebut, itu malah nanti buat makan, buat ngomong ataupun buat aktivitas malah terganggu. Gitu ya. Oke. Terus ini ada Nadia Putri ya. Lewat DM ini Mbak Puput ya. Iya Mbak. Apakah menambal gigi berlubang ini bisa nggak dok ya di saat seperti ini?
Apalagi ini mengatasi ngilu itu bagaimana, dan juga merapikan gigi biar rata tanpa behel, bisa nggak dok? Saya gimana Ya, dok? pertanyaan untuk yang menambal giginya tadi, ya itu pada saat pandemi sekarang ini memang kita apa ya namanya lebih memilah-milah kasus, tetapi memang walaupun pasien mengeluhkan rasa ngilu yang sangat mengganggu itu sangat bisa sekali datang langsung ke rumah sakit Giginet untuk kita lakukan tindakan kayak gitu. Jadi untuk mengurangi rasa ngilunya memang harus sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan kayak gitu, ya harus segera diperiksakan. Nah, kalau untuk pertanyaannya tadi merapikan gigi tanpa menggunakan kawat gigi ataupun behel itu perlu saya lihat terlebih dahulu kayak gitu, karena terkadang memang ada indikasi-indikasi khusus untuk perawatan-perawatan tertentu kayak gitu. Jadi memang lebih jelasnya nih teman-teman bisa langsung datang aja ke rumah sakit Giginet. Iya, tadi udah diinformasikan dari pagi, pokoknya mulai dari pagi ya jam 8. Nah ini dari Desta Febriani, dok, apa dampak dari akar gigi lama yang tidak dicabut? Nah ini gimana nih dok? Mbak Desta ya. Kayaknya hampir sama ya dengan gigi yang tadi, gigi hitam itu ya. Biasanya memang teman-teman ini memang apa ya, pada sayang sama giginya semua, soalnya mereka memilih mempertahankan daripada melepaskan. Gigi yang tidak benar malah tidak mau dilepaskan ya. Intinya kalau sisa-sisa akar ataupun gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan, memang sebaiknya secepat mungkin, sesegera mungkin harus dilakukan tindakan dengan pencabutan supaya kedepannya tidak menimbulkan penyakit-penyakit lainnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang ditakutkan sisa makanannya menumpuk, terus habis itu dari pasien ataupun teman-teman yang cara menyikat giginya kurang tepat, itu juga bisa menyebabkan nantinya penumpukan sisa makanan di situ, menyebabkan nyeri saat makan, saat minum, saat untuk ngobrol, untuk kerja, kayak gitu sangat terganggu. Jadi pertanyaan seperti ini ya memang saya sarankan sesegera mungkin untuk langsung datang ke dokter gigi saja. Mempertahankan itu yang lainnya. Iya benar. Mempertahankan hubungan, kalau mempertahankan gigi yang rusak. Jangan ya Mas Ivan ya. Oke. Iya, ini juga ada pertanyaan ya dari Fanda Wali Songo Pekalongan. Iya, dari Mbak Izzah yang ada di Medono. Ini pertanyaannya, apakah bau mulut itu berhubungan dengan lubang gigi? Nah. Ini banyak sekali juga nih dari teman-teman pasien ini yang sering bilang seperti itu. Jadi memang kondisi gigi berubah itu memang bisa menyebabkan halitosis ataupun bau mulut, kecenderungan bau mulut ya. Tapi memang biasanya sih kalaupun memang pasien itu mempunyai cara menyikat gigi yang tepat, terus habis itu pasien itu juga sering berkumur, sisa-sisa makanan tidak menumpuk di giginya tersebut, itu biasanya bau mulutnya masih normal. Tapi terkadang memang kenapa gigi berlubang itu menyebabkan bau mulutnya yang kurang sedap itu lebih tinggi, itu karena memang biasanya sisa makanannya menumpuk di lubang giginya itu, Mbak. Jadi memang sesegera mungkin memang harus dilakukan tindakan, paling enggak ya penambalan atau pencabutan, itu bisa kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi kadang tapi apakah setiap orang yang punya gigi berlubang itu harus dicabut atau harus harus ditambal? Itu kondisinya beda-beda kan? Iya, itu sangat beda-beda sekali sih Mbak. Memang terkadang ada gigi yang berlubang besar dan memang tidak bisa dilakukan penambalan ataupun sudah tidak bisa kita pertahankan lagi, itu sudah pasti kita lakukan pencabutan. Tetapi memang kalau gigi itu masih bisa kita pertahankan, kenapa tidak? Gitu. Padahal mungkin ada yang bilang katanya giginya nggak sakit. Mungkin ada yang orang kena istilahnya di giginya itu masih ada sedikit mungkin ya, sedikit saking nggak pernah maksudnya nggak pernah diperiksa, dia bolong sampai lepas sampai tinggal sedikit. Nah itu apakah tinggal sedikit itu harus dicabut atau gimana dok? Kadang ada yang harus sesegera mungkin dipertahankan juga. Harus sesegera mungkin dicabut kalau tinggal sedikit loh Mbak ya. Padahal dia nggak sakit, istilahnya nggak sakit gigi. Tapi kan memang lebih baik mencegah daripada mengobati.
Ya kayak gitu. Jadi jangan ditunggu sakit dulu, seenggaknya kita obati sebelum itu sakit. Oke, wah ini kayaknya pengetahuan baru juga ya. Jadi untuk Anda kebetulan yang ada di rumah yang punya masalah dengan gigi ya, mungkin namanya orang gigi itu kayaknya apa ya, enteng atau gimana, tapi kalau udah kena sakit gigi wah Enggak nyaman. ampun deh ya. Oh. Mau dikasih apapun kalau udah sakit gigi aduh dok. Lebih baik sakit hati. Oke, kita masih akan kembali lagi dok ya. Ya. Tadi pertanyaannya udah banyak banget ya, dan tapi masih ada satu sesi lagi dari dok ya. Tetap di sini di konsul dokter.
95,6 FM Radio Wali Songo Pekalongan masih di Konsul Dokter dan juga masih bersama dengan Dokter Gigi Jalu dan juga ada Mbak Puput juga. Nah, ini sebelum kita pamitan, ini Dok, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat ya yang ada di rumah untuk pemeriksaan gigi di masa pandemi seperti ini? Ini mau sharing tips aja Mbak, tips menjaga kesehatan gigi mulut ya selama masa pandemi. Jadi teman-teman dan pasien-pasien itu harus menyikat gigi secara rutin dengan teknik yang benar. Jadi menyikat giginya minimal 2 kali sehari untuk pagi setelah sarapan dan sebelum tidur, dan maksimal 3 kali sehari. Nah, terus juga harus memilih yang perlu diperhatikan ya dalam menggosok gigi itu, hindari menyikat gigi terlalu keras dan terlalu memberikan tekanan pada gigi Anda. Jadi memang harus dihindari. Banyak pasien itu yang bilang, Dok, saya udah menyikat gigi kencang, tapi kok gigi saya tetap banyak yang berlubang, karena memang itu caranya kurang tepat. Harusnya menyikat giginya jangan terlalu keras, terus juga menggunakan bulu sikat yang lembut kayak gitu. Terus juga jangan lupa berkumur-kumur ya setelah makan kayak gitu, minimal 1 kali sehari. Berkumur-kumur dengan menggunakan mouthwash ya. Mouthwash obat kumur yang tidak mengandung alkohol, karena kalau yang mengandung alkohol itu banyak menimbulkan efek ya, kayak mulut rasa terbakar, mulut rasa nyeri, terus perubahan warna pada gigi, dan dapat memicu terjadinya kanker mulut. Selain itu, yang terakhir itu ada mengurangi dan menghindari asupan gula dan asam. Jadi jangan banyak-banyak terlalu makanan manis-manis, karena makanan manis dan asam itu memiliki kecenderungan bisa menyebabkan kondisi gigi yang berlubang itu sangat tinggi. Itu sama terakhir ini di masa PPKM seperti sekarang ini ya, pesan saya sih kita patuhi anjuran pemerintah ya, pemerintah untuk 5M ya, tetap mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang paling penting, kita berdoa bersama supaya pandemi segera berakhir, Indonesia segera pulih, tetap semangat bareng-bareng, dan jangan lupa kalau mau konsultasi ataupun periksa gigi, itu bisa langsung datang ke rumah sakit Asadinet, bisa ketemu langsung dengan saya, itu jadwalnya pagi hari, 7:30, kalau yang siang hari itu jam 10 ada dokter Rike, dan kalau yang sore hari itu ada dokter Siaga. Gitu aja. Makasih dokter. Oh ya Mbak Puput, gimana, ada info lagi nih sebelum kita pamitan? Iya Mbak Nabila, ini yang terbaru kami ada untuk poli dermatologi dan venerologi atau kulit dan kelamin. Ini ada perubahan jadwal ya Mbak ya. Ini dengan Dokter Ika Rizky, SPDF, ini spesialis kulit dan kelamin. Ini polinya setiap Senin dan Sabtu mulai jam 1 siang. Dan ini ada tambahan lagi yang Senin dan Jumat, ini khusus malam juga ada. Jadi jam 19.00 sampai dengan selesai. Nah, ini juga kita membuka untuk layanan infeksi menular seksual. Ini ada screening, pengobatan dan konseling seperti itu dengan Dokter Ika Rizky SPDF seperti itu. Itu aja. Iya, udah. Terima kasih Mbak Puput atas hadirnya, atas infonya, terus juga buat Pak Dokter juga makasih ya Dokter ya. Dan sangat bermanfaat sekali untuk tema kita pagi hari ini, dan insya Allah kita akan kembali lagi nanti mungkin ya setengah bulan lagi ya Mbak Puput ya. Dengan tema yang berbeda. Jadi buat Sanaka Dewali Songo, terima kasih atas kebersamaannya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nabila bakal balik lagi nanti di sarapan pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.